terbukti di pengadilan Anda ngemplang pajak berapa 370 juta US dollar. Mohon maaf Anda itu tidak tahan dengan wanita cantik, terbukti semua gitu. Anda pembohong, terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amroh di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, demokrasi, lingkungan, ekonomi, pejuang cuan, pejuang cinta, dan juga pejuang yang lainnya. Tapi kali ini kita spesial karena kita ketemu dengan sosok pejuang yang memperjuangkan pembangunan maritim di Indonesia sejak lama. Karena beliau adalah tokoh yang kita tahu ketika Indonesia belum punya Kementerian Kelautan. Beliau salah satu aktor yang mendorong, mengusulkan, dan akhirnya kita jadi punya Kementerian Kelautan di era Presiden Gus Dur. Nah, kita sapa langsung Prof. Rohmin Dahuri. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Kozin ya. Terima kasih, ini udah dikasih kesempatan untuk mampir ke rumah. Ini spesial buat saya. Nah, Prof Rohmin ini kan sebenarnya kalau saya lihat itu Prof yang multi talenta itu karena sebenarnya kalau memang profesionalnya adalah ahli perikanan, kelautan, maritim, tapi kan sesungguhnya saya lihat aktivitas Prof ini banyak di bidang keagamaan, sosial, bahkan aktif di politik, di partai gitu ya, Prof. Nah, ini mumpung Ramadan nih, kita pengen dapat banyak wejangan. Mas Kozin, saya kira bukan hanya di IPB, di UGM itu begitu. Kalau ada orang yang menguasai banyak bidang tuh dicemburuin gitu. Oh iya. Wah, pasti. Ternyata setelah saya belajar tentang waktu the golden age of Muslim, waktu zaman kawasan Muslim ya, terutama dari mulai abad 8 sampai ke 13 itu, ternyata sekali berimam Syafi'i, saya baru tahu ahli matematik saya gitu. Ibnu Al-Khwarizmi itu bukan hanya ahli algoritma aljabar, tetapi juga ahli kimia gitu. Jadi seseorang ilmuwan bisa aja menguasai ini. Yang penting punya quantitative thinking itu. Kalau orang itu punya kemampuan kuantitatif, daya analisisnya bagus, asal dia rajin baca, bisa semua gitu. Nah, jadi setelah saya banyak baca mengenai kegemilangan umat Islam, saya nggak begitu sedih tuh kalau dituduh wah ini generalis nih gini-gini. Nah, kalau kita rajin baca lalu ditakdirkan Allah punya tadi sedikit kemampuan kuantitatif gitu, dan kita berdoa dekat kepada Allah, kun fayakun, Mas, itu buktinya Ibnu Al-Khwarizmi, pencipta pesawat terbang, Ibnu Firnas, selain ahli matematik, mekanika, dia ahli biologi juga gitu. Coba aja sejarah. Kata generalis ini penting. Jadi orang yang generalis dia bisa mencari solusi ya. Karena bisa melihat dari helikopter. Karena realitas pembangunan, realitas kemanusiaan itu nggak mungkin aja suatu masalah pembangunan itu hanya dipecahkan oleh satu disiplin ilmu, harus ini. Nah, jadi betul gitu. Yang penting kita banyak baca, Mas, sama berdoa kepada Allah supaya kita punya kemampuan menganalisis dan mensintesis bisa. Dan saya punya passion untuk itu gitu. Iya kan? Ya. Nah, Prof aktif juga di politik, iya kan? Bahkan mungkin kalau orang sekedar melihat, kok Prof Rohmin kan alumni HMI, ahli agama di PDIP gitu ya, di PD Perjuangan. Jadi banyak orang yang kadang melihatnya itu sebelah mata. Iya, pertama bahwa ADART PDIP kalau saya baca itu sebenarnya gabungan nasionalis religius. Lihat Bung Karno. Bung Karno kan dia tahajud, iya kan, sangat Islami gitu. Iya kan, beliau menantunya tokoh Muhammadiyah di Demeguru, gurunya Hasan, HOS Cokroaminoto, iya kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama-ulama besar gitu ya. Nah, cuman dia nasionalis, dia seperti P3. Kalau P3 kan memang dasarnya Islam, kalau ini kan seperti Golkar lah gitu. Nah, yang kedua, saya sih sebagai Muslim, mudah-mudahan sampai hayat di gandungan saya punya keyakinan bahwa pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta itu yang harus dipedomanin oleh seluruh umat manusia sebenarnya kalau keyakinan kayak Muslim itu ya. Nah,
Dan bagusnya di Indonesia kan kita Pancasila bukan negara Islam. Betul. Nah, tetapi sila pertamanya kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tafsiran saya monggo gitu. Setiap umat beragama ya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk sistem perundangan di Indonesia itu diwarnai gitu kan oleh keyakinan agamanya masing-masing. Nah, kalau orang yang zaman sekarang, terutama 10 tahun terakhir zaman Jokowi, ini potensi untuk konflik, tidak gitu, karena kan ada toleransi gitu, dan itulah pentingnya demokrasi diwujudkan. Tapi kembali lagi Mas Husin, kalau keyakinan saya gitu ya, bahwa ada 3 alasan nih kenapa umat manusia hidup tuh berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Tuhan yang pencipta kita. Pertama adalah alasan rasional, akli itu. Setiap pencipta menciptakan ciptaannya itu pasti membuat manual, buku pedoman itu. Ya, kalau kita bikin motor ya ada manual. Ada manualnya. Hatta makhluk yang paling remeh-temeh yaitu nama mie Indomie, itu ada petunjuk cara masaknya. Kalau Mas Gozin atau pemirsa mohon izin ya, coba eksperimen, jangan menuruti petunjuk cara masaknya si Indomie, pasti hasilnya jadi bubur itu. Nah, jadi itu logika saya, logika kuantitatif dan akal sehat saya mengikuti begitu. Jadi sekali lagi kalau kita ciptaan menjalani hidup itu tidak berdasarkan pedoman hidup yang dibuat oleh penciptanya, pasti gagal. Cuman memang di dunia kan sandiwara, jadi orang yang jauh dari Tuhan ya umumnya memang yang digdaya tuh, pembohong, ijazah palsu gitu, jadi orang top gitu ya. Tapi kalau dalam keyakinan, dan itu ada hadis kan, dan Al-Quran dibilang istijrod. Jadi adik-adikku seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, kalau kita melihat ada orang yang durhaka sama Tuhan ya, yang melawan Tuhan gitu ya, bahkan tidak bertuhan, lalu kehidupannya itu mentereng gitu, jabatannya tinggi, hartanya banyak gitu, itu istijrod. Dan sepengetahuan Pak Rohmi ya, mohon maaf ya, itu lihat istana keluarganya hancur umumnya tuh, istrinya kena narkoba, anaknya segala macam ya, atau pokoknya tidak ada kebahagiaan tuh gitu ya. Nah, cuman kan kalau di TV kan tokoh itu kelihatan wajahnya glowing gitu kan, begitu ya, kayaknya hidup nggak ada masalah gitu. Nah, buat kita Muslim pun, kalaupun di dunia yang gak stres, di akhirat pasti masuk neraka gitu. Itu harus di situ gitu. Nah, jadi itu alasan akli dah. Kemudian alasan nakli, mohon maaf ya, kitab suci kami, pedoman hidup kami Al-Quran. Itu di Al-Quran jelas itu, bahwa di surat Ali Imran ayat 85, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa barang siapa manusia yang tidak berpedoman hidup pada pedoman yang diturunkan oleh Tuhannya, maka amalannya ditolak, dan di akhirat khosirin itu merugi. Kalau merugi kan masuk neraka gitu. Ya itu tadi berarti nggak ikut manualnya ya. Nggak ikut manual. Sekarang gimana? Nah, pokoknya banyak lah ya, termasuk Ali Imran 19 yang inna dina indallahil Islam. Kemudian ada juga di Al-Maidah ayat 44 yang wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, bahwa kalau ada manusia yang menetapkan suatu perkara, entah itu perkara ekonomi, perkara waris, perkara pendidikan, tidak berdasarkan pada pedoman Tuhan, kafir dia. Ayat 45-nya zolim, ayat 47-nya fasikun, sama tuh kalimat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikum umuz zalimun, itu 45. Nah, ini yang banyak Muslim sekuler masalahnya tuh, dan nggak pede gitu, karena kalau mengungkapkan seperti saya pasti nggak jadi menteri di era Jokowi kemarin tuh, dibilang radikal, padahal tidak gitu. Nah, Prof, tadi saya tertarik. Satu lagi. Nah, alasan empirisnya, Mas Husin, mohon izin pemirsa ya, ketika umat Islam menjalankan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis itu secara kafah tuh menyeluruh, nggak dipilih-pilih gitu. Kalau umroh, kalau ibadah mahdo ya sholat pakai Islam, tapi ekonomi, teknologi, pendidikan pakai kapitalis, itu hancurnya gitu. Ya, jadi secara empiris terbukti, Mas.
11 abad, dari abad ke-7 ya, dari mulai Fatu Makkah sampai abad ke-18. Kita runtuhkan terakhir ketika si Khilafah Islamiyah dibubarkan oleh si Kemal Atatürk tuh, 1924 itu berjaya dan bukti itu bukunya lengkap, soalnya nggak ada yang bisa membatalkan. Makanya Nabi Muhammad oleh Michael Hart dinobatkan sebagai orang terbaik sepanjang masa gitu kan, karena itu kan. Nah, tetapi sekarang kapitalisme gimana, Cok? Kemiskinan sekarang masih 3 miliar, yang ekstrim 1 miliar, kemudian yang lebih parah lagi kesenjangan kaya miskin, Mas. Tahun 2010, 338 orang terkaya di dunia. Ini menurut Oxfam International Institute. Itu kekayaannya sama dengan 50% kekayaan penduduk dunia tuh. Itu 2010 hanya 338 orang. Tahun 2013, 17 dari 7 tahun berikutnya, yang 338 tuh menurun menjadi 8. Jadi 8 orang itu kekayaannya sama 50%. Jadi artinya makin senjang kan, makin senjang itu. Jadi inequality atau gap antara kaya dan miskin itu makin senjang. Dan ini dunia ya, bukan hanya Indonesia. Dan di Amerika paling parah. Lihat bukunya Joseph Stiglitz itu, iya kan? 1% orang Amerika terkaya sama dengan 99 kekayaan Amerika. Kenapa? Karena memang the tenet ajaran dasar dari kapitalisme yaitu profit maximization gitu ya. Nggak peduli terhadap lingkungan hidup, nggak peduli zakat, pemerataan, nggak ada. Sehingga yang namanya teori trickle down effect nggak ada itu. Lihat si Elon Musk makin kaya, Jeff Bezos itu pelesiran ke ke ruang angkasa. Dan gitu. Sekarang presiden Amerikanya lebih bagian dari. Dan ini contoh juga, mohon maaf Pak Donald Trump ya, terbukti di pengadilan Anda ngemplang pajak berapa 370 juta US dollar. Mohon maaf Anda itu tidak tahan dengan wanita cantik, terbukti semua gitu. Anda pembohong, terpilih. Mana demokrasi itu benar ya? Iya kan? Nah, itu yang membuat dunia makin. Nah, tadi kapitalisme dia polisinya seolah-olah hanya untuk Amerika saja. Soal menaikkan tarif, ya kan? Menghajar si Palestina segala macam gitu ya. Nah, bagus pidato Presiden Meksiko tuh. Dunia kan saling tergantung. Boleh Anda mungkin 2 tahun berjaya tuh. Tahun ketiga diboykot kan itu. Nah, itulah kapitalisme. Kalau di Islam, Mas, kenapa waktu Islam berjaya itu menguasai 2/3 wilayah dan tidak ada satu mustahik zakat pun. Kan diekspor pada zakat itu, infak itu. Karena memang ada hadis bahwa kalau ada seorang muslimah yang bisa tidur nyenyak, lalu tetangganya itu kiri kanan itu ada yang nganggur, ada, kata Rasulullah gimana? Dia bukan umatku. Kalau bukan umatku, mohon maaf, dalam keyakinan kami Muslim kan di akhirat masuk neraka. Sampai begitu egaliternya. Dan terbukti Nabi Muhammad, orang berpeluang menjadi orang terkaya, beliau malah memilih satu hari kaya atau orang miskin. Hidup di di pelepah. Sayyidina Umar, salah satu sahabat terbaiknya, ya Rasulullah izinkan saya beli kasur. Rasulullah jawabnya, emang nanti di hari hisab kamu yang menanggung ini. Padahal beliau udah dimaksud di ini. Tapi itu jadi kalau zaman sekarang 20% aja niruti akhlak Nabi Muhammad, akhlak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wah, Indonesia itu udah baldadun thayyibatun warbun ghafurur rahim. Mumpung ini puasa, Prof. Sebenarnya kan puasa itu juga dalam rangka itu ya, melatih orang untuk mengendalikan diri. Dan betul Mas Kozin bahwa tujuan puasa kan udah sangat eksplisit ya, di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya tuh takwa. Dan takwa kan definisinya mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi kalau manusia itu nggak gendeng, cara membuktikan kebenaran ajaran Allah, Al-Quran, hadis itu ditantang aja, adakah perintah Allah itu yang negatif atau mudarat buat manusia? Tell me, ada nggak? Perintah membaca menjadi orang tercerdas, perintah berbagi menjadi tidak ada kemiskinan dan nggak ada cemburuan sosial, perintah kerja keras dalam Islam kan jelas tuh. Coba di surat Al-Insyirah tuh,
yang alam nasrullah saudara faida farok Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Jadi kau begitu selesai satu urusan cepat kerja Iya, itu. iya. Di surat Al-Jumu'ah tuh. Begitu kamu selesai sholat Jumat maka bertebaranlah di atas bumi. di atas bumi. Di surat Al-Mu'minun bahwa qad aflahal mu'minun bahwa orang mukmin itu yang berhasil dan menang. Berhasil, ya. Salah satu syaratnya itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak menyia-nyiakan waktu. Iya, Tapi Indonesia Produktivitasnya. paling buruk di ASEAN itu. Iya. Literasi kita ini berarti kan umat Islam di Indonesia, mohon maaf, nggak menjalankan Islam Pak Iya. itu. Jadi nggak ada tuh kata lelah tuh. Orang Islam tuh istirahatnya nanti di akhirat kan gitu kan. Dalam teologi Islam kan gitu. Dunia tuh tempatnya ladang ini. Iya. Bekerja, berbagi, berdakwah gitu kan. Menebar kebajikan, merawat bumi gitu. Nggak ada istirahat tuh. Istirahat bolehlah 6 jam atau 5 jam tidur. Saya malah 3 jam setiap hari tidur. Ya Allah, 3 jam. 3 jam, mungkin 2 jam sekarang. Nah di akhirat nanti Gimana nanti istirahatnya di ngatur surga. istirahatnya itu saja. Saya kalau di mobil alhamdulillah Pak. Oh, Tapi benar maksimum 3 jam tuh. Nah jadi, sekali lagi 3 alasan itu Mas yang harusnya teman-teman muslimin mohon maaf nggak perlu khawatir ya. Iya. Kalau ada orang muslim yang taat gitu karena muslim yang taat pasti sesuai dengan Allah nyatakan wa ma arsalnaka ila Rahmatan lil alamin. Islam itu untuk rahmat, bukan hanya untuk orang muslim. Alam kan bukan hanya manusia gitu. Iya kan? Begitu dan memang Islam sendiri kan peace kan ininya. Nah itu Prof tadi, Prof cerita tentang bahwa jangan khawatir dengan Islam rahmat. Karena gini Prof, semenjak ini mohon maaf semenjak era Jokowi, kita itu seperti didikotomikan antara nasionalisme sama Islam, sama agama, religiusitas, antara Pancasila sama Islam. Seakan-akan kita itu dibelah. Kalau lu nasionalis, lu nggak religius. Kalau lu taat, lu pasti nasionalisme rendah. Kan seakan-akan gitu, Prof ya. Kita yang generasi belakangan ini merasakan seperti itu. Jadi kayak, loh, kenapa harus dipisah? Kalau kita taat berislam seolah-olah tidak NKRI kan iya, itu tidak nasionalis. Itu politik Mas. Mereka kan punya tim analisis ya. Karena KTP 87% orang Indonesia kan Islam gitu. Iya, iya. Jadi nggak boleh memang orang Islam itu taat, bertakwa. Karena kalau dia itu takwa dan menjalankan Islam secara kafah, pasti pemimpin dan presidennya pun menurut kriteria Al-Quran dan Hadis kan itu. Itu yang sengaja digerus. Dan memang PR buat kita umat Islam, ini kan waktu 2012 ya, dari Monash University, orang Islam yang sholat hanya 25% Pak. Tahun ini Monash dan UIN merilis lagi 39, meningkat. Ada kenaikan. Ada kenaikan, tapi kan padahal amalan pertama yang dihisab di sholat gitu. Itu ibaratnya jadi password exactly password surga ya. Exactly. And yet karena demikian umat Islam only 39%. Katakanlah benar datanya. Nah, sholat yang ada efeknya sesuai surat Al-Ankabut ayat 25 yang inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, ada sholat yang khusyuk gitu. Jangan-jangan 39 tuh yang sholatnya pun masih belang bentong, hanya misalnya duhur dan asar saja gitu, atau 5 waktu sholat pun ini tapi masih hanya ritual, tidak tahu artinya, tidak khusyuk gitu, tidak berefek. Saya punya usul Prof, harusnya riset itu, penelitian itu ditambahin, kan ada peningkatan jadi 30, kemudian korelasi dengan rasa nasionalismenya meningkat atau enggak? Pasti harusnya kan meningkat, karena di dalam Islam kan ada yang namanya hubul waton kan, jadi hubul waton minal iman. Nah, cinta itu bagian dari iman, itu udah harga mati. Jadi menurut saya brutal lah zaman Jokowi kemarin tuh yang dipisah kita itu, yang dibelah ya orang Muslim yang taat tuh seolah tidak NKRI, bahkan ada organisasi pemuda Islam sholat subuh dibubarkan, pengajian dibubarkan, itu kualat. Sekarang dia di luar negeri terus tuh ngabarin kembali dalam negeri tuh. Jadi gitu Mas. Jadi saya ikat. Jadi lalu gimana dong menjadi muslim yang beriman, bertakwa, taat beragama ya, supaya tetap harmonis. Ya tadi di dalam Islam kan sangat toleran. Lihat Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam bermuamalah dia dengan Yahudi berbisnis, ya kan, dengan teman Kristen, bahkan beliau ada nikah juga ini. Bahkan jadi, beliau bekerja ke
Biasanya dengan pendeta apa-apa gitu ya. Betul, bermuamalah dengan yaitu namanya uhwah basaria gitu ya, begitu. Persaudaraan sesama manusia. Betul. Jadi ini aku yakin kampanye negatif ya dari orang-orang yang tidak mau Indonesia maju makmur dan tidak mau dunia itu better world kan gitu. Sehingga kapitalisme terus. Memang setan begitu maunya. Orang kaya ingin makin kaya gitu ya. Nah, jadi dalam konteks beragama dan berpancasila nggak ada dikotomi itu. Toh sila-sila Pancasila juga diambil semuanya dari ayat Al-Quran. Bayang dari 9 anggota panitia 8 muslim gitu, hanya Pak Maramis kan yang itu. Dan itu kan ulama semua. Kiai Haji Wahid Hasim, Ayah Gus Dur, ulama NU, Ki Bagus Sadikusumo, ulama Muhammadiyah, Kasman Singobejo, Masumi, Agus Salim, ulama dari Sumatera Barat ya. Jadi memang gitu bahwa sila pertama kan itu basisnya dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad kan, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita muslim pun kalau muslim yang benar-benar memahami agama dengan baik pasti toleran, pasti rahmatan lil alamin. Nah, buktinya saya menikah itu Pak Budi Hartono datang gitu ya. Iya kan, banyak konglomerat yang datang tuh itu. Artinya kan mereka menafsirkan saya sebagai orang yang sejuk, yang damai gitu. Walaupun muamalah bisa dengan siapa aja, tanpa harus mengurangi tingkat ketaatan kita. Betul. Dan saya pengalaman 5 tahun hidup di Kanada ya, kita sholat taat. Teman-teman, saya ada sahabat namanya Afrum Sifar, tuh orang Yahudi Amerika tuh. Wah, malah sama saya tuh salut itu kan. Kok bisa kamu kurus begitu? Puasa 19 jam. Jadi saya di Kanada tuh 86 sampai 91. Pas puasa tuh summer dulu tuh. Jadi bukanya jam 9 malam ya kalau di Kanada. Oh bener, jam 9 malam. Buka nanti puasa jam 9 malam. Sahur itu berhenti jam 3 tuh, jam 2 tuh. Tapi kuat aja tuh. Saprum, yang penting is intention, our intention tuh. Baru dia itu sadar. Kan our body has tolerance itu. Gitu. Jadi appreciate gitu. Terus apa gunanya sholat, begitu. Jadi saya yakin kalau teman-teman muslim itu menjalankan Islam secara benar, pasti cerminannya akhlak mulia. Dia jujur, dia akan menolong. Sekali lagi menolong itu bukan hanya sama muslim loh, menolong non muslim juga, rahmatin lil alamin kan. Dia akan profesional, dia tidak dengki dan ngiri, berkata juga sejuk kan, iya kan. Karena salah satu orang yang dijamin masuk surga kan soft perkataannya. Saya tadi pagi tuh baru share hadis tuh. Ada tuh. Jadi itu ada tuh ada. Jadi orang yang itu perkataan. Oh iya, tetangga sama tetangga harus baik tuh. Kemudian tamu, memuliakan tamu. Ketiga itu jangan menyakiti hati. Wah, dahsyat itu. Iya, ajaran yang buat Tuhan pasti benar dan pasti adilnya gitu. Ini kan manual buat orang hidup yang diciptakan oleh yang membuat hidup. Nah, problemanya sebagian besar umat Islam pun sekuler. Jadi makanya kita sering melihat Mas Hozin dan para pemirsa, tokoh-tokoh kita split personality. Dia itu umroh udah 20 kali, 30 kali. Tapi koruptor sejati, karena ada juga yang dituduh koruptor soal politik dia. Saya itu kadang mikir kan juga ini orang umroh berkali-kali. Dan saya khawatir Mas Hozinya, jangan-jangan tokoh-tokoh muslim semacam itu salah mengartikan hisab. Kan kalau muslim kan pasti masuk surga kan ada di situ. Yang penting nanti timbang, dan dia lupa bahwa dosanya itu tetap tuh di neraka tuh. Bener Pak. Dia mikir mungkin kalau udah umroh dihapus dosanya kali. Nah itu yang nggak benar. Nah padahal siksa dia, ini bukan saya mau yang ngomong, mohon maaf, itu hadis sahih ya. Siksa orang di neraka yang paling ringan tuh seseorang yang dipasang dengan trompa api neraka yang mendidih, apa ya maksudnya? Ubun-umbunya. Jadi kalau orang itu imannya kuat, kan rukun iman ada 6 toh. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab suci, para nabi, terus qadar, kelimanya hari akhir kan. Artinya kita yakin. Makanya orang yang baik itu dalam surat apa ya tadi, Al-Anbiya, dia itu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan
percaya bahwa ada akhirat gitu. Jadi akhirat kata kuncinya yang membuat orang itu soleh, yang membuat orang itu tidak berzina, yang membuat orang itu tidak ingin memperpanjang jabatan gitu. Karena kata Rasulullah dunia itu nothing. Kata Rasulullah dunia itu sama dengan sayap nyamuk. Yang kedua ada di sudah kata Rasulullah, ditanya sahabatnya kayak apa sih dunia tuh, kata Rasulullah, kamu cemplungan jari manismu dalam samudera yang paling luas, kata Allah, kamu angkat tetesan air itu dunia. Dan secara psikologi mas, dengan orientasi kita ke dunia akhirat, maka kita jadi orang sukses. Kenapa orang itu stres? Karena menganggap punya masalah kan. Nah definisi masalah menurut Peter Drucker adalah kesenjangan atau gap antara yang kita inginkan dengan kenyataan, antara ekspektasi dengan reality. Exactly. Nah, if our expectations is all about of the world ya, kekayaan, kedudukan, pasti ada gap itu. Karena never achieve ya. Exactly. Apalagi soal pangkat itu. Mohon maaf, antar kita suami istri aja, kita kan berbeda nih. Misalnya saya senang AC, istri saya nggak senang tuh. Cuman karena kita belajar agama, waktu sebelum nikah, kalau nanti ada perbedaan itu kita anggap sebagai ladang beribadah untuk toleransi. Cuman kalau enggak kan, manusia yang sekuler dan tidak beriman kan masalah tuh. Makanya tingkat perceraian tinggi Pak gitu. Indah sekali menjadi muslim yang takwa gitu ya. Karena orientasinya hidup itu akhirat. Jadi dalam mengais rezeki pun tidak, atau jabatan tidak menggunting dalam lipatan. Ya, jadi benar-benar fasadul khairat. Indah Pak. Maka buat presiden, kalau dia muslim jangan malu-malu. Coba lihat surat Al-A'raf ayat ke-7. Surat ke-7 ayat 96. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Bahwa kalau penduduk suatu negeri, entah itu negeri Indonesia, negeri Yaman, ya negeri Cirebon gitu. Penduduknya beriman dan bertakwa Allah, Allah akan berikan berkah Pak. Berkah tuh rakyat yang tadinya minta bansos terus, minta sepeda gitu. Enggak, saya lebih baik jadi tangan di atas. Berkat itu apa? Pemimpin yang nantinya bohong-bohong melulu, pencitraan, ijazah palsu mendapatkan pemimpin yang benar-benar capable dan berakhlak mulia gitu. Tapi seolah-olah nggak ada yang peduli dengan Al-Quran nih orang pemimpin Indonesia ini kan itu. Nah maka nanti di surat Al-Furqan Nabi Muhammad surat tuh nanti umatku sudah menyimpangkan Al-Quran, mahjuro dari Al-Quran tuh, ngeri Pak gitu. Nah jadi sekali lagi ingatlah rasional kita ngomongin sukses, bahagia, kalau hidup kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan tidak berdasarkan pedoman hidup yang dibuat oleh pencipta kita gitu aja. Mari tantang saya gitu ya, untuk berargumen dan membedah fakta empiris begitu. Dan pejuang semua menarik sekali ya tadi, kuncinya adalah pegang manualnya. Kalau kita manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan bikin manualnya. Manualnya adalah agama kita. Udah pegang aja, itu pasti selamat. Itu pesan inti dari Prof. Rohmin Dahuri. Nah, karena kita hidup di Pancasila, monggo teman-teman Kristen menggunakan pedoman berdasarkan kitab sucinya. Demikian. Nah, yang kedua, antar kita umat beragama saling menghormati, jangan saling mengejek gitu, saling tolong menolong, iya kan, saling menyayangi kan gitu. Dan Muhammad juga gitu, begitu sih Mas Wasin. Terima kasih teman-teman semuanya di 10 hari terakhir ini, semoga ini menjadi penyejuk ya, peneduh buat kita semua, dan kita bawa ini sampai nanti Lebaran, sampai nanti akhir Lebaran. Dan tadi banyak sekali petuah-petuah yang tentu basisnya semua adalah dari agama. Agama apapun juga mengajarkan kebaikan, dan tentunya Islam itu membawa keselamatan buat kita, buat bangsa kita. Kita tutup podcast kita dengan tokoh istimewa kita dengan semboyan pejuang bukan hadapi.